Aduh, ngomong-ngomong jerawat. Au. Oke, guys. Ojo guys lah, rek. Nah, oke rek. Ini saya bikin videonya malam. Udah mulai sipit-sipit sih, udah mulai ngantuk, tapi karena harus menaati jadwal publish, ya wis lah, bela-belain ngedit video. Sebenarnya nggak pantas lah dibilang ngedit itu, orang cuman nambahin judul, nggak bisa dibilang ngedit lah, cuman kayak gitu-gitu aja. Nah, kali ini saya pengen cerita tentang kereta api langganan. Bukan favorit ya, ingat, bukan favorit. Tolong dibedakan antara kereta favorit sama kereta langganan. Teman-teman yang udah sering nonton video di channel saya pasti tahu ya, kereta favorit saya apa, kereta langganan saya apa. Kenapa langganan? Karena kereta ini lumayan sering saya pakai buat bolak-balik Jogja Bandung ya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah kereta Lodaya. Nah, kira-kira ada tapi kalau mau cerita ya sebenarnya ceritanya nggak banyak, gitu-gitu aja, cuman menceritakan bahwa mulai dari zaman dulu-dulu sampai sekarang kereta Lodaya itu seperti apa. Terus ya kira-kira cuman seperti itu aja sih. Kali ini saya akan membahas kereta api langganan saya. Nah, teman-teman boleh nonton video ini sambil mimik susu. Panas? Iya, iyalah. Ya, boleh sambil bikin susu atau bikin minum yang lain, mau cara minum teh, mau ngopi boleh. Karena saya nggak akan terlalu banyak nampang di video ini. Saya pengen bercerita dengan sedikit ilustrasi-ilustrasi video-video koleksi saya yang akan berkisah tentang kereta api Lodaya. Selamat menyaksikan. Oke rek, cerita tentang kereta api Lodaya akan saya mulai dari sejarah singkatnya. Nah, sejarah singkat ini saya dapat sumbernya dari Wikipedia. Nama Lodaya sendiri diambil dari nama seekor macan putih. Nah, dalam masyarakat Sunda, macan putih ini disebut maung atau harimau Lodaya, yang sebenarnya merupakan penjelmaan dari Prabu Siliwangi, salah satu raja yang memerintah di kerajaan Sunda Galuh. Awal mula kereta api Lodaya dimulai pada tanggal 11 Maret 1992 yang melayani lintas Bandung-Yogyakarta, namun kala itu masih menggunakan nama Fajar Pajajaran dan Senja Mataram. Untuk kereta api Fajar Pajajaran beroperasi di pagi hari, sedangkan kereta api Senja Mataram dari arah sebaliknya beroperasi pada malam hari. Pada tanggal 1 September 1992, lintas pelayanan kereta api tersebut diperpanjang hingga ke stasiun Solo Balapan. Dan akhirnya pada tanggal 12 Mei 2000, akhirnya kereta api Fajar Pajajaran dan Senja Mataram resmi berganti nama menjadi kereta api Lodaya dan layanannya diubah hingga ia melayani kelas eksekutif dan bisnis. Dan akhirnya sampai sekarang sudah berganti lagi ke dalam kelas stainless steel eksekutif dan premium. Oke, arsip paling lawas yang saya punya kereta api Lodaya sudah menggunakan lokomotif seri CC203. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya
Saya nggak tahu ya apakah sempat dengan lokomotif JJ201 atau yang generasi sebelumnya. Tapi waktu itu saya sudah mendapatkan video pertama saya dengan lokomotif JJ203. Nah, akhirnya diperkenalkan dengan seri JJ204 masih dengan rangkaian yang sama, yaitu kelas eksekutif biru dan kelas bisnis. Kemudian masih di tahun-tahun yang tidak terlalu jauh, masih dengan lokomotif yang sama dengan seri JJ204, dengan kelas yang sama di kelas bisnis dan eksekutif, tapi sudah mulai agak ngacak berwarna abu-abu satwa. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, kelas abu-abu satwa mulai banyak mencemari kereta Lodaya, sampai akhirnya lokomotif dinas berubah ke dalam seri CC206 dengan livery Argo abu-abu yang semakin merajalela. Sempat rapi bertahan di livery eksekutif Argo dan bisnis biru, akhirnya kereta api Lodaya mulai tercemar dengan livery baru. Bisa disebut livery kesepakatan atau juga disebut livery pecut. Dan akhirnya ngacak deh warna-warninya. Ada yang putih, ada yang abu-abu, dan ada yang biru. Dan di satu kesempatan akhirnya livery yang baru ini, livery pecut ini diterapkan full, dan satu rangkaian kereta api Lodaya sudah rapi kembali di dalam livery kesepakatan ini. And finally, yang terakhir kita lihat saat ini adalah armada terbaru, armada stainless steel, yang sudah ya hampir dipakai oleh banyak kereta, termasuk akhirnya kereta api Lodaya mendapatkan jatah diremajakan rangkaiannya ke dalam eksekutif stainless steel dan premium stainless steel. Untuk interior, saya fokus ke kelas eksekutif aja ya. Dimulai dari kelas eksekutif tahun 64 tanpa televisi. Waktu itu warna kursinya masih hijau toska, tapi sebelumnya warna-warni sih, sempat merah, biru. Termasuk seperti yang terlihat di kelas eksekutif tahun 66 ini, dia masih menggunakan kursi bludru warna biru. Ini kursinya enak sih, lega, terus lebih nyaman. Kalau yang sebelumnya kan lebih sempit. Kemudian tahun 64 mulai diwarnai dengan apa itu namanya, corak-corak hiasan lah di dalam kabinnya, kayak stiker gitu. Kemudian sudah mulai dipasang televisi juga meskipun belum sepenuhnya berfungsi. Kemudian sempat ada penggantian headrest ke jenis karet sintetis mungkin ya. Dan di tahun yang lain, di tahun 64 sudah mulai berubah. Cover seatnya sudah bukan jenis kain lagi, tapi sudah menggunakan karet sintetis. Nah, kalau nggak ngacak, itu namanya bukan kereta api Lodaya, karena bener-bener armadanya itu random banget, bisa sewaktu-waktu diganti. Biasanya dengan seri tahun 64, bisa juga seperti yang terlihat di video ini menggunakan seri tahun 65. Ya senang sih, kursinya jadi lebih lega daripada kursi versi tahun 64. Armada eksekutif tahun 66 juga turut menghiasi ngacaknya atau randomnya rangkaian kereta api Lodaya. Yang Anda lihat saat ini, yang teman-teman lihat ini adalah K1 seri 66 urutan yang ke-25. Khasnya dia jendelanya versi pesawat atau kecil-kecil. Ya variasi lah ya, lumayan lah daripada 64 terus. Versi kelas eksekutif tahun 66 yang lain juga cukup menghiasi armada kereta api Lodaya. Seperti yang nampak di video kali ini adalah K1 tahun 66 seri yang kedua, urutan yang kedua. Penyegaran lah lumayan dengan warna cover seat karet sintetis yang berbeda, warna gelap, kemudian ornamen-ornamen di bagasi, list di tembok, kemudian di area sekitar pintu, semuanya berwarna gelap. Jadi lumayan ada variasi lah. Beranjak ke generasi berikutnya, yaitu ke armada tahun 67.
Yang teman-teman lihat saat ini adalah seri K167 urutan yang ke-18. Waktu itu begitu dia selesai renovasi atau rehabilitasi atau apalah, dia tampil dengan cerah ceria, kursi merah rajut, ornamen-ornamen kayunya hangat, panel-panel LED untuk lampunya, pokoknya cakep deh. Dan yang lebih menarik lagi, seri tahun 2002 yang biasa ada di Argo Parahyangan sempat nyasar juga nih di kereta api Lodaya. Ya, seneng banget merasakan level kursi kelas Argo ada di kereta api Lodaya langganan saya. Nah, senengnya nggak sampai di situ aja, karena waktu itu nggak tahu kenapa nih, ada armada tahun 2008, armada favorit saya X Argo Lawu, juga sempat nyasar di rangkaian kereta api Lodaya. Dan di suatu waktu itu nggak tahu kenapa Lodaya juga sempat pakai rangkaian tahun 2016 loh. Baru-barunya 2016 dipakai di kereta api Lodaya. Dan ceritanya waktu itu sebenarnya bukan hari libur, selesai jam kerja, ada informasi Lodaya kok pakai kereta armada baru nih. Dan nggak tahu gimana terbersit ide, ya udah kapan lagi bisa nyobain kan. Akhirnya saya nyobain tarif khusus cuma sampai Tasikmalaya kalau nggak salah, apa Banjar gitu, cuma demi pengen ngicipin Lodaya dengan armada tahun 2016. Terus sempet juga nih waktu itu Lodaya dikasih rangkaian jendela pesawat yang terkenal nyaman seri tahun 2009 yang waktu itu mutasi pindah tipe ke tipe Solo. Rangkaiannya rapi, keretanya nyaman. Ini karena tahun 2009 ini armadanya terkenal nyaman, terkenal dingin. Wah, makin seneng saya, makin langganan sama kereta api Lodaya ini. Dan akhirnya sampai sekarang kereta api Lodaya sudah menggunakan armada stainless steel terbaru, kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Attention please. Welcome on Lodaya Malang train that will take us to Solo Balapan Station for the last destination station. This train will travel for 9 hours. Our crew today, locomotive driver Suwarso, assistant locomotive driver Yulian Hadiwianto, conductor Alia Setia, technician Yana and Taufik, security Bambang Hanlan and Cecep, Captain Crew Purwanto. Nah, setelah dari tadi saya membahas rangkaian Lodaya terutama di kelas eksekutif, sekarang saya akan ajak teman-teman semuanya naik kereta api Lodaya di kelas ekonomi premium. Jadi ini adalah kelas terbaru, sebelumnya tidak ada karena sebelumnya Lodaya kelas eksekutif dan bisnis kan. Sekarang sudah ada kelas ekonomi premium. Lokomotif dinasnya masih sama, yaitu dengan lokomotif seri CC206. Lodaya will depart from Bandung to Solo Balapan. This train will start at Kiara Condong, Cipendeui, Tasikmalaya, Banjar, Sidoarjo, Maros, Gombong, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, and Solo Balapan. Nah, kereta api Lodaya ini akan berhenti dan melintas di beberapa stasiun, seperti stasiun Kiara Condong, stasiun Cipendeui untuk pemeriksaan rangkaian dan rem, kemudian stasiun Tasikmalaya, ada juga stasiun Banjar, kemudian stasiun Sidoarjo, berlanjut ke stasiun Kroya, kemudian pemberhentian di stasiun Ijo, Gombong, Kutoarjo, dan seterusnya. Di dalam perjalanannya, kereta api Lodaya juga akan mengalami papasan atau persilangan dan atau tunggu persilang juga bisa. Seperti dengan kereta api lokal Bandung Raya,
kemudian kereta api Serayu, Kapan? Kapan? Gimana? Ya enggak lah. Nggak bisa. Nggak pernah kayak mami borong. tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Berpapasan dengan kereta api Progo dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya saya lebih senang melakukan perjalanan di trip pagi atau siang hari. Ya, karena lebih bisa menikmati aja sih. Tapi kebetulan waktu libur saya sangat singkat dan ya sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada untuk perjalanan. Coba kalau siang hari atau pagi hari kan kita bisa lihat pemandangan kayak gini nih. Bisa melihat pemandangan gunung dan perbukitan, sawah-sawah yang menghampar luas sampai sejauh mata memandang sawah semua. Atau kereta pada saat melewati jembatan juga menarik. Tapi intinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk enjoy perjalanan selama di dalam kereta api, terutama menanti kedatangan kita di tempat tujuan, apalagi kalau tujuan itu adalah kampung halaman tercinta. Itu dia kenapa kereta api Lodaya menjadi kereta api langganan saya, karena kereta api Lodaya ini selalu setia membawa saya dari tempat saya merantau di Bandung pulang kembali ke Yogyakarta. Nah, Rek, jadi itu tadi yang bisa saya bagikan sedikit cerita tentang kereta api Lodaya. Segitu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Ya memang nggak banyak sih yang bisa diceritakan tentang kereta langganan saya ini ya. Karena ya naik dah, terus habis itu nyampe, terus habis itu next day naik lagi, nyampe, udah gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman pengen sedikit mengulas transformasi keretanya, terus layanan di dalamnya, dan ya udah gitu. Ceritanya pendek ya, dan ya semoga bisa sedikit memberikan gambaran lah tentang si kereta yang cukup sering saya gunakan, terutama dalam rangka pulang pergi dari Bandung, Jogja, Bandung, Jogja, Bandung, Jogja. Ya gitu-gitu terus pokoknya. Ya memang ada pilihan yang lain sih, kereta yang lain, cuman dari segi harga dan ya pertimbangan-pertimbangan lainnya, akhirnya kereta langganannya adalah Lodaya. Ya, gitu aja sih ceritanya. Oke, buat arek-arek, terima kasih matur suwun udah nonton video di channel saya, terutama video kali ini. Terima kasih sudah subscribe, tapi yang belum subscribe segera subscribe ya, gratis kok. Dan tetap mengingatkan untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan itu perlu ya, bukan perlu lagi, wajib jaga kesehatan, tingkatkan imunitas. Terus memang ya situasinya belum pulih seutuhnya, masih gitulah ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan dan sebagainya, supaya kita tetap sehat, tetap bisa semangat, tetap bisa beraktivitas di tengah masa-masa seperti ini. Jangan lupa
like, share, subscribe. Nantikan saya di video yang berikutnya. Ciao.